Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Esmi Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan mengenai training dan development proses. Di sini saya akan membahas ada performa yang pertama ada performance management, yang kedua ada training dan development, yang ketiga ada training as an investment or expense, yang keempat ada context of training and development, yang kelima ada eh, ISD model of training and development, dan yang keenam ada manfaat pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, performance management. Manajemen kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk memastikan bahwa karyawan bekerja secara efektif dan selaras dengan tujuan organisasi. Dalam konteks pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja berperan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Evaluasi kinerja membantu manajer mengetahui area mana yang perlu ditingkatkan, baik dalam keterampilan teknis, perilaku kerja, maupun kemampuan kepemimpinan. Dengan demikian, pelatihan menjadi alat strategis untuk memperbaiki dan meningkatkan performa individu maupun organisasi. Training and development. Pelatihan berfokus pada peningkatan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan saat ini. Sementara pengembangan atau development itu lebih diarahkan pada peningkatan kompetensi untuk peran dan tanggung jawab di masa depan. Proses pelatihan dan pengembangan mencakup identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Tujuan akhirnya adalah memastikan karyawan mampu bekerja lebih efektif dan siap menghadapi perubahan lingkungan kerja yang dinamis. Contoh dari training itu ada yang pertama ada pelatihan teknis, yang kedua ada pelatihan kepatuhan dan etika, dan yang ketiga itu pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau development itu ada leadership development program, ada career development, ada soft skill development. Kemudian training as an investment or expense. Topik ini membahas bagaimana pelatihan dapat dipandang sebagai biaya jangka pendek atau investasi jangka panjang. Jika dilihat sebagai biaya, organisasi mungkin enggan mengeluarkan dana karena hasilnya tidak langsung terlihat. Namun, jika dipandang sebagai investasi, pelatihan dianggap memberikan nilai tambah jangka panjang seperti peningkatan produktivitas, layanan karyawan, dan inovasi organisasi. Pandangan strategis ini mendorong perusahaan untuk menempatkan pelatihan sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan sekedar pengeluaran operasional. Kemudian the context of training and development. Pelatihan tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti persaingan global, kemajuan teknologi, dinamika pasar, tenaga kerja, dan perubahan lingkungan. Globalisasi menuntut karyawan memiliki kemampuan lintas budaya dan fleksibilitas tinggi. Teknologi mendorong munculnya metode pelatihan baru seperti e-learning dan simulasi digital. Sementara perubahan demografi dan pasar tenaga kerja mengharuskan organisasi menyesuaikan program pelatihan dengan karakteristik generasi yang berbeda. Kemudian ada ISD model atau The Instructional System Design Model of Training and Development. Model ISD ini adalah kerangka sistematis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pelatihan. Biasanya terdiri dari 5 tahap utama, yaitu yang pertama ada analisis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, audiens, dan tujuan. Kemudian ada desain, yaitu menentukan strategi, metode, dan materi pembelajaran. Kemudian ada development, yaitu membuat atau menyusun konten pelatihan, implementasi, melaksanakan program pelatihan. Kemudian yang terakhir ada evaluation, yaitu menilai efektivitas pelatihan terhadap peningkatan kinerja. Kemudian ada manfaat pelatihan dan pengembangan. Bagi organisasi, eh, manfaat pelatihan dan pengembangan ini adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Karyawan yang terlatih mampu bekerja lebih cepat dan akurat. Kemudian mendukung strategi bisnis, pelatihan membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Kemudian ada meningkatkan rekrutmen dan retensi, yaitu perusahaan dengan program pelatihan yang baik menarik bagi calon karyawan dan membantu mempertahankan talenta terbaik. Kemudian mendorong budaya inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Kemudian bagi karyawan itu ada meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, mereka menjadi lebih kompeten dan percaya diri dalam bekerja. Kemudian ada meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, yaitu karyawan merasa dihargai ketika perusahaan berinvestasi dalam pengembangan mereka. Kemudian ada meningkatkan peluang karir. Dengan kemampuan baru, karyawan memiliki peluang lebih besar untuk promosi dan peningkatan gaji. Kemudian ada manfaat intrinsik
dan ekstrinsik. Secara ekstrinsik, pelatihan memberi kepuasan pribadi. Secara ekstrinsik, memberikan keuntungan material atau status. Bagi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat menjadi lebih terdidik dan terampil. Kemudian ada meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi produktivitas tinggi, kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup. Kemudian meningkatkan kesadaran dan kesehatan, keselamatan dan etika kerja. Mengurangi pengangguran, semakin banyak orang yang memiliki keterampilan relevan, semakin tinggi peluang mereka untuk bekerja. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.